Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat QNS, kembali lagi di podcast kita bersama saya Armi dan saya Nata. Dan kita masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Abdul Ghafur. Nah, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema iman dan ilmu bukan pilihan tapi keseimbangan. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan nih. Bagaimana iman dan ilmu itu bukan merupakan dua pilihan yang harus kita pisahkan, tapi dua hal yang harus kita kuasai secara beriringan. Nah, setelah dari semua materi yang ada di episode-episode sebelumnya, bagaimana nih menurut Bapak posisi sains dalam Islam? Al-Quran menyebut tentang berbagai fenomena alam secara global. Satu. Yang kedua, setiap muslim itu berkewajiban untuk memahami Al-Quran. Kemudian yang ketiga, setiap muslim berkewajiban untuk mengimani Al-Quran. Nah, untuk memahami Al-Quran dengan baik, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan alam, mau tidak mau kita harus menggunakan sains. Dengan demikian, tanpa sains kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan baik. Artinya tanpa sains kita belum bisa menjadi muslim yang baik ya. Paling tidak ada orang-orang yang memahami sains yang kemudian memberi penjelasan kepada umat Islam yang lain yang membantu. Jadi harus ada di kalangan umat Islam itu orang-orang yang mendalami sains. Harus ada. Kalau tidak mungkin kita meminta penjelasan kepada yang bukan muslim. Saintis yang bukan muslim susah kita minta. Jadi harus ada orang Islam sendiri yang menguasai sains paling tidak. Itu untuk menjelaskan kepada umat Islam yang lain. Tetapi sebagai individu umat Islam, kita harus punya level minimal penguasaan sains. Jangan buta sama sekali. Sebab kalau tidak, kita tidak akan bisa memahami Al-Quran itu dalam batas yang minimal pun tidak sampai. Lalu mengenai iman kita, sebagai orang yang mengaku muslim, tentu saja kita wajib percaya dengan Al-Quran. Kita wajib mengimani Al-Quran. Tetapi kalau hanya itu, maka iman kita itu, saya tidak bilang terpaksa ya, tetapi default lah, basic. Bandingkan dengan orang yang mengimani Al-Quran setelah memahami bahwa ternyata Al-Quran itu indah, ternyata Al-Quran itu cermat, ternyata Al-Quran itu sesuai dengan sains ya. Bisa menginspirasi sains, bisa juga ya. Imannya itu beda dengan orang yang hanya sekedar pokoknya percaya aja dah bahwa ada di bumi ini dua laut yang bertemu tapi tidak bercampur. Sudah, percaya aja. Bandingkan dengan orang yang menemukan sendiri atau dia melihat videonya sehingga dia benar-benar percaya. Imannya beda. Orang yang memahami siklus air, siklus geokimia, itu pemahamannya tentang ayat itu akan jauh lebih tinggi. Dan karena jauh lebih tinggi, dia lebih yakin bahwa ini Al-Quran. Nggak mungkin lah Al-Quran ini dibikin oleh manusia. Ada siklus geokimia di sana? Nggak mungkin. Jadi kita mau mengimani Al-Quran dengan lebih baik, sains membantu. Kita ingin memahami Al-Quran dengan lebih baik, sains membantu. Dan bahkan saya percaya kita tidak akan bisa menjadi muslim yang baik tanpa sains. Dunia Islam tidak akan pernah maju kalau kita tidak menguasai sains. Oke, jadi sains itu merupakan salah satu hal yang sangat penting ya teman-teman untuk menjaga, untuk meningkatkan keimanan kita. Nah, terkait dengan ilmu yang kita miliki nih Bapak, apa yang perlu kita jaga agar kita tuh tetap bisa dekat dengan Allah?
keyakinan bahwa Allah itu maha berilmu dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha berilmu, membuat kita berkeyakinan bahwa tidak mungkin Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu, dengan sains, tidak mungkin. Kalau terjadi pertentangan gimana? Sekali-sekali ada pertentangan. Kapan itu terjadi? Pertama, tafsiran terhadap Al-Quran itu masih nggak benar. Akibatnya bertentangan dengan sains yang benar. Kemungkinan kedua, sainsnya sendiri belum matang, belum menemukan kebenarannya, masih meraba-raba sainsnya. Al-Qurannya udah benar, akibatnya bertentangan. Kemungkinan ketiga, dua-duanya sudah pemahaman ayatnya keliru, sainsnya sendiri juga belum mapan, dua-duanya salah, ya jelas bertentangan. Tapi kalau dua-duanya dalam tahap yang sudah arahnya benar, maka mustahil bertentangan. Itu keyakinan kita sebagai seorang muslim, dan itu dibuktikan setiap hari. Jangan percaya begitu saja, buktikan setiap hari. Benar nggak? Anda baca ayat yang baru, pahami, baca sainsnya, pahami, bandingkan. Setiap kali kita melakukan itu, setiap kali juga iman kita bertambah, setiap kali juga pemahaman kita bertambah. Itulah yang terjadi pada sebuah teori dalam sains. Teori dalam sains itu secara umum ya, itu terbentuk dari hal-hal kecil, kesimpulan-kesimpulan kecil. Ada satu percobaan menghasilkan suatu kesimpulan, jadilah dia kesimpulan. Dicoba oleh orang lain dengan cara lain, kesimpulannya sama. Dicoba oleh orang lain, kesimpulannya sama. Dicoba lagi, kesimpulannya sama. Terus menerus kesimpulannya sama. Kesimpulannya makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Teorinya semakin kuat, semakin kuat. Begitu iman kita. Setiap saat diasah, setiap diasah akan semakin tajam, ya, akan semakin tajam, semakin tajam, semakin kuat, semakin kuat. Sains berperan membantu kita untuk mengasah iman kita, ya. Mengasah iman kita. Ibaratnya begini, saya kalau sampai sains sayanya sudah mapan ini bertentangan dengan Al-Quran, saya nggak akan percaya lagi dengan Al-Quran. Misalnya begitu ya. Tapi ternyata kok cocok. Coba lagi, cocok juga. Akhirnya kan kita semakin kuat. Dan itu tantangan itu dikatakan sendiri oleh Al-Quran. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak mendengar? Artinya gunakan indramu untuk melihat fenomena alam, bandingkan dengan agamamu ini. Ditantang oleh Allah. Asah, gunakan akalmu, bandingkan dengan agama ini. Oke? Jadi dari sains kita bisa juga mengasah iman kita, karena semuanya itu memiliki kecocokan. Nah, jadi Bapak nih, sebagai orang yang juga menekuni sains nih, apa sih harapan untuk generasi muda muslim yang juga ingin menekuni sains? Agama itu diawali dengan percaya. Buktinya, kalau mau masuk Islam harus mengakui bahwa Tuhan itu Allah saja, Muhammad itu Rasul. Harus percaya, bukan sekedar di sini, harus di sini. Baru kita bisa masuk Islam. Itu agama. Sains sebaliknya. Sains itu aku nggak percaya sebelum ada buktinya. Buktikan dulu, baru aku percaya. Kalau agama percaya dulu, buktikan belakangan. Dua hal yang bertolak belakang ini kalau kita bisa padukan, dia akan menjadi kesatuan yang sangat kuat. Karena itu sebenarnya ya ini kenyataannya bahwa lebih dari 50% pemenang Nobel bidang sains itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan.
Ini kenyataan. Kenapa? Ya karena mereka hanya mengandalkan sains saja. Mereka nggak mau percaya dengan Tuhan karena Tuhan tidak bisa diamati. Mana buktinya Tuhan? Mana rekaman suaranya? Mana videonya Tuhan? Mana gambarnya Tuhan? Ya. Tidak ada catatan tentang zat Tuhan, tentang benda yang namanya Tuhan. Itu karena itu mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi bagi mereka, bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya, berbagai masalah di dunia ini, dalam kehidupan ini tidak bisa hanya berdasarkan sains saja. Ada hal-hal yang tidak bisa disainskan. Ada hal-hal yang seperti itu. Ya. Misalnya apa? Perasaan sedih, gembira, cinta, benci, dengki, itu nggak ada sainsnya. Paling tidak sampai saat ini kita, gimana kita mengukur kadar kedengkian? Nggak ada. Nah, untuk hal-hal yang seperti atau pertanyaan-pertanyaan, saya ini nanti kalau mati, apa yang terjadi pada saya? Badan saya membusuk, terurai, menjadi bagian dari siklus biokimia. Apakah hanya itu? Kalau sains mengatakan ya itu. Tapi apakah hanya itu? Agama mengatakan tidak hanya itu. Ada hal yang lain lagi. Atau yang kedua, dalam beragama kita juga atau begini. Ini contoh ini saya dapatkan dari Dr. Zakir Naik. Kalau kita pergi ke dokter sakit nih, pergi ke dokter, seorang dokter diobati sembuh. Berikutnya sakit lagi, ke dokter itu lagi, sembuh lagi. Berikutnya sakit lagi, ke dokter itu lagi, sembuh lagi. Berikutnya sakit lagi, kemana? Ke dokter itu lagi. Kenapa? Karena kita sudah percaya apa yang dikatakan oleh dokter itu. Nah, kembali ke Al-Quran. Dibuktikan dengan cara begini, terbukti. Dibuktikan dengan cara yang begini, terbukti. Dibuktikan dengan cara yang begini, terbukti. Ada pertanyaan yang kita belum bisa membuktikan, kemana larinya? Al-Quran. Al-Quran bilang apa? Begini. Karena sudah beberapa kali kita terbukti apa yang dikatakan Al-Quran itu benar, maka berikutnya walaupun belum terbukti, kita percaya. Ya. Nah, Al-Quran bilang, Al-Quran ini diturunkan oleh Tuhanmu. Al-Quran bilang begitu. Tuhanmu siapa? Tuhanmu itu Allah. Al-Quran bilang begitu. Dengan pendekatan yang tadi, ya karena beberapa kali Al-Quran ini terbukti kebenarannya berdasarkan sains, maka untuk hal-hal yang tidak berdasarkan sains pun yang belum bisa dibuktikan, kita bisa berpegang kepada Al-Quran. Jadi dua-duanya bisa kita pegang. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kan dari awal kita bahas tentang rahasia gunung, laut, juga siklus air, sampai ke sains yang juga berhubungan sama Al-Quran, dan akhirnya juga ke iman dan ilmu sains itu sendiri. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan di akhir. Kesimpulan kita mengenai iman dan ilmu antara Al-Quran dan sains itu pada dasarnya adalah bahwa kita sebagai manusia itu membutuhkan dua-duanya. Masalah dalam kehidupan kita itu tidak hanya berkaitan dengan fenomena alam, tetapi juga hal-hal yang sifatnya abstrak. Dan dalam hal yang seperti itu sains tidak akan bisa menjawab. Dan kita perlu berpaling kepada yang lain. Dalam hal ini adalah agama. Tetapi juga sebagai umat beragama, kita tidak bisa menafikan peran sains. Sains itu sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan kehidupan manusia secara umum. Kalau umat Islam mau sejahtera, sains tidak boleh dilupakan. Kita harus menguasai sains. Kalau kita mau iman kita bertambah meningkat, kita perlu menguasai sains, memahami sains.
Dengan demikian keislaman kita itu akan semakin baik dengan kita menguasai sains. Saya kira itu yang bisa saya katakan sebagai rangkuman dari diskusi kita ini. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi sahabat QNS, ilmu tanpa iman itu bisa menyesatkan dan iman tanpa ilmu itu bisa melemahkan. Keduanya harus seimbang agar kita jadi hamba Allah yang cerdas dan juga rendah hati. Jadi teruslah belajar, teruslah bertafakur, dan jadikan ilmu sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita percaya, temukan ilmu, tumbuhkan iman. Bagi sahabat QNS yang masih ingin bertanya, bisa sampaikan di kolom komentar. Dan buat kalian yang masih ingin mencari tahu ilmunya lebih dalam, saksikan kami di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. QNS Podcast, karena kita percaya, temukan ilmu, tumbuhkan iman. Dan jangan lupa Like, comment, share dan subscribe. sampai jumpa di episode berikutnya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.
Thank